Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. Hari ini kita akan belajar tentang soal TO yang kedua, yaitu masih di Bahasa Indonesia, tapi untuk tingkatan SD ya. Kita mulai dari soal yang pertama. Nah, kalau misalnya ada teks, harus kita baca pertanyaannya dulu ya. Kalau misalnya kita baca teksnya dulu, takutnya agak kelamaan. Yang pertama, tanggapan yang tepat untuk isi paragraf di atas adalah, nah baru kita baca teksnya. Saat ini, populasi kupu-kupu di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, cenderung menurun. Hal ini terjadi karena berkurangnya kawasan hutan. Oleh sebab itu, kita perlu memelihara kelestarian kupu-kupu demi keseimbangan ekosistem. Nah, kalau misalnya ditanyakan yang namanya pendapat, berarti kita fokus kepada saran-saran atau opini juga bisa. Kita cari. Yang A, seharusnya kita berusaha menjaga kelestarian makhluk hidup dan lingkungan sekitar agar populasi hewan, khususnya kupu-kupu tetap terjaga. Ini boleh jadi. Yang B, cuaca ekstrim mengakibatkan kupu-kupu banyak punah. Enggak. Yang C, stop perburuan terhadap kupu-kupu liar. Kalau ini sih kayaknya tanggapan saya termasuk tanggapan. Tapi kayaknya belum kena. Yang D, kupu-kupu merupakan binatang yang mengalami metamorfosis sempurna. Ini tanggapan. Tapi tanggapan yang dimaksud dengan teks tersebut kan dia bilang tentang berkurangnya kupu-kupu, kenapa kupu-kupu itu bisa punah. Nah, berarti apa yang harus kita lakukan? Biasanya kalau tanggapan itu ada kata seharusnya, mestinya, sebaiknya, itu saran. Jadi orang boleh nerima, boleh enggak, atau kita menyarankan ini secara tidak langsung kita memaksa untuk mematuhinya. Nah, jadi tanggapan ada kata seharusnya ini ya biasanya. Yang kedua, saat ini populasi kupu-kupu di seluruh dunia khususnya di Indonesia cenderung menurun. Antonim. Antonim adalah lawan kata. Kalau sinonim persamaan. Menurun berarti menanjak. Tuh, kalau menukik enggak, meluncur juga enggak. Maksudnya artinya ini dari kesemuanya memang sama-sama kayak ke atas gitu ya. Tapi artian yang tepat untuk lawan dari menurun adalah menanjak. Yang ketiga, makna istilah metamorfosis pada kalimat tersebut. Nah, metamorfosis ini ada di pelajaran IPA ya. Berarti peralihan bentuk atau susunan. Jadi dari ulat menjadi kupu-kupu. Biasanya metamorfosis gitu ya. Nanti mungkin untuk IPA bisa dipelajari lagi tentang metamorfosis. Kita lanjutkan dulu ya. Nah, selanjutnya nomor 4, ide pokok paragraf di atas. Nah, ide pokok biasanya ada di awal, ada di akhir ya, tapi di tengah nggak ada. Biasanya di awal ataupun di akhir. Nah, kalau untuk soal-soal ini biasanya sih mereka ide pokoknya di awal. Kita coba baca kalimat yang pertama. Nah, kalimat pertama dari sini sampai titik. Menjaga kebersihan sangat penting untuk dilakukan supaya kita terhindar dari ancaman berbagai macam penyakit. Nah, ide pokoknya intinya dari sini, dari menjaga sang penyakit itu intinya ngomongin apa? Pentingnya menjaga kebersihan diri sehingga lingkungan tempat tinggal. Tuh. Nah, kemudian menjaga kebersihan diri. Ada cara untuk menjaga kebersihan diri atau pentingnya menggosok gigi. Nah, di sini menjaga kebersihan sangat penting untuk dilakukan supaya terhindar dari ancaman berbagai penyakit. Berarti biar enggak sakit ya. Kemudian ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menjaga kebersihan. Cara yang pertama yaitu menjaga kebersihan diri. Kemudian cara yang kedua menjaga kebersihan lingkungan. Berarti intinya dia ngomongin tentang kebersihan. Kebersihan biar terhindar dari penyakit. Nah, berarti intinya kalau menjaga kebersihan diri, kan dia ada bilang kebersihan diri sama lingkungan. Nah, lingkungannya nggak masuk, berarti B bukan. Cara untuk menjaga kebersihan diri, tapi kan ada menjaga kebersihan lingkungan juga. Ini enggak, pentingnya menggosok gigi, ini enggak, berarti lebih ke yang A. Nomor 5, sinonim dari kata. Sinonim, kalau tadi antonim, sekarang sinonim. Sulit, itu adalah sukar. Sinonim itu persamaan ya. Kalau gampang, itu antonimnya, lawannya, mudah, sederhana. Ya, jadi sinonim ada persamaan dari kata sulit adalah sukar atau susah. Itu juga bisa. Kita lanjut.
Nomor 6 ya sekarang. Sampah cair adalah soalnya dulu ya. Kalimat tanya sesuai dengan keisi kalimat tersebut. Sampah cair adalah bahan cair yang telah digunakan dan tidak diperlukan lagi. Bagaimana bentuk sampah cair? Kan nggak ditanyain bentuk ya, di sini nggak jelasin bentuk. Apa yang dimaksud dengan sampah cair? Boleh jadi. Bagaimana cara membedakan? Ini nggak dijelaskan. Siapa yang membuat sampah cair? Enggak, berarti jawabannya B. Nomor 7, pertanyaan yang sesuai dengan kalimat tersebut. Ada cara dapat dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Misalnya mengubur barang bekas, menguras bak mandi, dan menutup semua sumber air supaya nyamuk tidak bisa berkembang biak. Oke, berarti dia ini nanyain cara ya. Nah, kalau cara bagaimana? 8. Penggunaan huruf kapital yang benar adalah huruf kapital, nama orang harus besar ya. Nah, ini Pak semuanya besar. Nah, ini kecil, ini salah. Berarti antara A sama D. Tiba itu harus kecil, dari juga kecil, nama kasar itu adalah nama sebuah kota, berarti harus huruf besar. Jawabannya adalah A. Next. Nomor 9, makna kata deklarasi. ASEAN adalah organisasi yang menghimpun negara-negara Asia Tenggara. ASEAN didirikan oleh 5 negara, Thailand, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura. Kelima negara ini menandakan deklarasi ASEAN. Nah, deklarasi yang ditanyain, apa sih deklarasi itu? Kebebasan berpendapat? Enggak. Tujuan yang dicapai? Bukan. Permusuhan juga bukan. Pernyataan ringkasan dan jelas tentang suatu hal. Nah, kalau misalnya nggak tahu artinya deklarasi apa, kalian sambungin aja. Misalnya hal ini menandatangani kebebasan berpendapat. Kan ASEAN dibentuk bukan untuk kebebasan berpendapat ya, tapi lebih kepada hubungan dari negara ini. 10 persamaan dari kata organisasi. Persamaan sinonim yaitu perserikatan. Kalau perekrutan bukan. Demokrasi atau legalitas juga bukan ya, tapi lebih ke perserikatan. Tanda baca yang tepat untuk mengakhiri kalimat di atas. Bagaimana kesan? Nah, ada kata bagaimana. Bagaimana adalah pertanyaan. Berarti harus menggunakan kalimat tanya. Kalau kalimat seru untuk apa? Kalimat seru biasanya untuk perintah. Atau kalimat titik di akhir titik itu adalah ini kayak ini titik akhirnya ya, itu kayak kalimat statement atau pernyataan. Kita lanjut. Nomor 12. Topik percakapan di atas. Oh, topik berarti intinya mereka lagi ngomongin apa ya? Kita lihat. Alia, Putri, apakah kamu sudah menyelesaikan tugas matematika? Putri, belum. Kalau kamu sudah, Alia. Alia, sama. Aku juga belum menyelesaikannya. Putri, bagaimana jika nanti sore kita kerjakan tugasnya bersama-sama di rumahku? Alia, baiklah, nanti aku ke rumahmu ya. Topiknya apa nih? Ngomongin apa? Memberitahu kalau ada tugas matematika? Ya, itu betul. Memang lagi ngomongin tugas matematika ya. Yang B, belajar bersama mengerjakan tugas matematika. Ini juga betul. Menanyakan tugas apa yang harus dikerjakan. Enggak, karena kan udah ketahuan kan dari awal matematika. Lupa mengerjakan tugas. Ya, ini juga betul memang lupa mengerjakan tugas. Nah, kalau hanya lupa mengerjakan tugas, ini kan hanya di bagian awal. Kemudian memberitahu kalau ada tugas matematika, ini juga ada di bagian awal. Belajar bersama mengerjakan tugas matematika, yes. Berarti endingnya atau intinya itu adanya di bagian akhir ini ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Next, nomor 13. Kalimat yang tepat untuk melengkapi bagian yang rumpang. Nah, sini ada bagian titik-titik ya, ini namanya bagian rumpang. Kita baca teksnya. Hari ini tanggal 10 November adalah hari yang bersejarah bagi bangsa Indonesia. Hari ini merupakan peringatan besar untuk mengenang para pejuang bangsa yang rela mengorbankan jiwa, raga, dan harta benda demi mencapai kemerdekaan. Banyak hal yang dapat kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan dan menghormati jasa para pahlawan. Jadi ngomongin hari pahlawan ya. Yang A, kita harus mampu menjalin persatuan dan kesatuan demi kesejahteraan bangsa. Kayaknya enggak deh.
Yang B, sudah sepantasnya kita menjunjung tinggi Bhinneka agar tidak terjadi perpecahan. Tingkatkan semangat patriotisme, cinta tanah air, berprestasi, serta menjaga persatuan kesatuan. Yang D, belajarlah selagi muda. Nah, kayaknya enggak. Ini kan kita lagi ngomong 10 November ya, itu Hari Pahlawan, berarti berhubungan dengan pahlawan. Nah, ini jawabannya yang C, udah betul. 14. Isi dari pidato di atas adalah tentang peringatan Hari Pahlawan. Karena 10 November Hari Pahlawan ya. Jadi jawabannya yang A. 15. Bagian isi pada pantun di atas adalah, kita baca pantunnya. Bunga wangi, bunga melati, tumbuh di dekat bunga kenanga. Kepada yang tua harus menghormati, saling menyayangi dengan yang muda. Nah, berarti intinya itu ada di baris ketiga sama 4. Karena 1 sama 2 adalah sampiran, 3 sama 4 adalah isi. Itu pantun. Emang udah peraturannya kayak gitu. Kemudian nomor 16. Amanat yang terkandung dalam pantun tersebut berarti kita harus menghormati orang yang tua terus nyayangin yang muda. Kita baca yang A, kita harus menghormati orang yang lebih tua, menyayangi yang muda, ini betul A. Kita harus memiliki kesadaran untuk menghormati yang muda. Yang muda bukan dihormati, tapi disayangi ya. Kita hanya perlu menghormati yang tua, tapi yang muda kan juga tadi disinggung. Kemudian menghormati orang yang lebih muda, menyayangi, ini kebalik, yang D kebalik. Yang betul adalah yang A ya. 17. Bagian sampiran yang terdapat pada pantun tersebut adalah sampiran. Tadi baris 1 sama baris 2 ya. Tuh, berarti yang B. Kita lanjut. Nomor berapa nih? Oh, 18 ya. 18. Simpulan yang tepat berdasarkan hasil wawancara. Oh, nomor 18-nya nggak ada ya? Kayaknya Miss lupa taruh. Coba sebentar, let me check. Oh iya benar, 18. 18 dibacain aja ya. 18. Simpulan yang tepat berdasarkan hasil wawancara di atas adalah reporter. Berdasarkan informasi yang kami terima, musibah longsor ini bukan yang pertama kali terjadi di desa Tumaritis. Apakah benar, Pak? Ketua RT? Ya, benar sekali. Kejadian longsor ini sudah yang kedua kalinya. Nah, kesimpulannya, dia ngomongin apa? Ngomongin tentang peristiwa longsor. Udah berapa kali? 2 kali. Di mana? Di desa Tumaritis. Jadi kayak informasi yang penting-penting ini kamu harus garis bawahi, terus dicocokkan dengan jawabannya ya. Dan kita ke nomor 19. Watak Mary pada cerita tersebut. Oh, hari ini Agustin tidak masuk sekolah dan tidak ada kabar apapun tentang ketidakhadirannya. Oleh karena itu, sepulang sekolah Mary dan Sita berniat untuk mendatangi rumah Agustin. Sesampai di rumah Agustin, tidak ada seorang pun yang menyambut. Kemudian, salah seorang tetangga memberitahu jika Agustin dirawat di rumah sakit. Mary dan Sita sangat terkejut. Mereka memutuskan untuk menjenguknya. Ternyata Agustin terkena demam berdarah. Ia tidak memberi surat keterangan sakit karena keluarganya panik. Mary dan Sita berjanji menyampaikan surat dari dokter kepada wali kelasnya. Mary dan Sita sangat perhatian pada Agustin dan bersedia membantu sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, watak Mary berarti dia perhatian ya. Karena kan dia ngejenguk temennya tuh. Perhatian wataknya. Terus latarnya ada tadi dia ke rumah sakit juga, ke rumah Agustin sama sekolah, berarti kecualinya ada di pasar ya. Tema ceritanya itu tentang persahabatan. Kalau pendidikan akan fokus sama sekolahnya, tapi kan enggak, tadi lebih kepada kayak tenggang rasa, jadi lebih ke persahabatan. Amanatnya itu harus ada keterangan jika berangkat sekolah. Jika tidak berangkat sekolah. Ya, ini betul, tapi bukan ini intinya. Sesama teman harus saling membantu dan memperhatikan. Ini betul, B. Kesehatan adalah anugerah. Oh, tidak. Jadi intinya tetap ke sesama teman harus saling membantu ya. 23. Sifat tokoh Sita dalam cerita di atas adalah sifat tokoh Sita di sini acuh, individualis, baik hati dan suka menolong, rajin
Nomor 23 itu lebih ke C ya, baik hati, karena kan nggak dijelasin. Itu Sita sombong atau Sita malas, dia kan langsung menyebutkan Mary sama Sita. Berarti kan udah pasti dia baik hati dan juga suka menolong. Kemudian 24, Agustin tidak masuk sekolah karena sakit. Ya. Kemudian 25. Kemungkinan yang akan terjadi jika Mary dan Sita tidak datang ke rumah Agustin adalah Agustin tidak akan dirawat rumah sakit. Ini mah enggak. Tetangga Agustin tidak memberitahu, enggak. Mary tidak dapat belajar bersama, enggak. Mary dan Sita tidak akan mengetahui jika Agustin sakit, yes. Nomor 25 itu yang D. Kita lanjut, salah. 26. Kalimat yang tepat untuk melengkapi percakapan tersebut. Kita baca percakapannya. Untuk persiapan menghadapi ujian sekolah yang sudah dekat, Bapak akan membimbing kalian untuk belajar tambahan. Kapan akan diadakan bimbingan belajarnya, Pak? Bla bla bla, baik, Pak. Nah, berarti nanyain waktu bimbingan. Kalian harus rajin belajar, nggak nyambung. Waktunya hanya 2 jam, nggak nyambung. Bimbingan akan dilaksanakan setelah jam pelajaran selesai. Yes, ini C, betul. Bimbingan belajar akan dilaksanakan di ruang kelas. Sebenarnya C sama D itu sama. Dia mendekati ya jawabannya. Tapi kalau misalnya dilaksanakan bimbingan belajar, dilaksanakan di ruang kelas, ini kan menyatakan tempat ya? Berarti bukan. Karena ini kan ada di ruang kelas. Nah, kalau di kan tepat. Sementara ini kan kapan. Kapan itu biasanya menanyakan waktu. Jadi, waktu itu nggak mesti jam ya. Kayak misalnya pagi, siang, sore, malam, hari ini, esok, lusa, kemudian gitu. Itu namanya waktu. Keterangan waktu. Oke, lanjut lagi. 27. 27 urutan petunjuk menggunakan dispenser. Nah, pasti udah pada tahu nih, di rumah udah pada punya dispenser ya. Kalau misalnya nggak tahu, berarti dikira-kira aja jawabannya. Pertama, biasanya sih kalau dispenser itu kita colokin dulu ya. Colokan stekernya itu dispenser dimasukin ke stop kontak. Habis itu baru kita tekan tombol on, biasanya di belakang ya. Tekan tombol on, habis tombol on dipencet, terus tunggu dulu sampai airnya, misalnya kalau misalnya air panas berarti airnya panas, kalau misalnya air dingin sampai air dingin. Habis itu baru tuang air ke gelas dengan menekan garam. Berarti jawabannya yang B ya. 28 gagasan pokok bacaan di atas. Nah, gagasan pokok itu intinya. Inti dari teks ini ya. Dari sini sampai sini intinya ngomongin apa. Itu namanya gagasan pokok. Kita baca. Radit dan Maya adalah dua sahabat sedari kecil. Hubungan keduanya sangat erat seperti tidak dapat dipisahkan. Berarti ngomongin tentang persahabatan. Bentuk persahabatan bisa jadi, jenis juga bisa, menyayangi keluarga. Ini kan nggak mungkin. Berarti ada B sama C. Nah, tapi karena di sini disebutkan Rani sama Maya, ada 2 orang, berarti lebih ke persahabatan 2 anak yang erat. Jadi lebih spesifik lagi. 29. Kata baku yang tepat melengkapi paragraf tersebut. Nah, kalau misalnya ada kayak gini nih, ini kan hampir sama ya aktivitas-aktivitas semua. Kamu nggak perlu baca ini juga nggak apa-apa. Tapi kamu harus tahu ini yang baku yang mana. Apakah yang A, aktivitas, yang B, C. Nah, kalau C sama D udah aneh ya, ini enggak. Antara A sama B nih kadang-kadang yang suka keliru. Nah, jawabannya betul adalah aktivitas, yang B. Lanjut. 30. Urutan yang tepat menyusun kalimat. Nah, kalau menyusun kalimat agak susah kalau misalnya kita tebak-tebakan dari atas. Tapi kita bisa lihat ini yang dari bawah ya. Urutan kalimatnya coba kita dari 1. Akan tetapi lah, tiba-tiba langsung akan tetapi enggak ya. Kemudian buah ini dimakan dengan mengupas kulitnya. Buah apa? Tahu-tahu udah buah ini, nggak nyambung kan? 3. Buah satu ini cukup banyak apa? Buah apa? Belum kelihatan. Nah, nomor yang keempat, apakah kamu suka makan buah salak? Ya. Terus yang nomor 2, buah ini dimakan dengan mengupas kulitnya. Buah satu ini cukup banyak disukai orang. Akan tetapi banyak juga yang tidak menyukai salak karena rasanya yang sedikit kesat. 5. Salak yang terkenal salah satunya adalah salak Pondo. Yes. Nomor 30 yang D. 31. Teks di atas termasuk jenis paragraf.
Persuasi, ajakan, narasi, cerita, deskripsi, penjelasan, eksposisi. Eksposisi itu lebih kayak penjelasan juga sih, eksposisi itu, tapi dia lebih detail. Kayak deskripsi, dia menjelaskan, tapi menjelaskannya itu secara lebih kepada fisik ya, kelihatannya. Jadi kelihatannya kayak fisik, ciri-ciri gitu. Di sini teksnya termasuk Tika memiliki seekor kelinci, warna bulunya putih di bagian telinga panjang. Nah, ini udah masuk deskripsi. Jadi deskripsi itu lebih kayak menjelaskan sosok hewan, benda gitu. Tapi kalau eksposisi dia lebih ke hal yang umum lagi sih. Lanjut 32. Isi laporan yang sesuai. Nah, kalau isi laporan ini kamu harus menyesuaikan dengan yang bagian atas ya. Kita coba yang bagian A. Oh, kita baca dulu, Mak. Bus Sinar Baru berangkat dari Terminal Ciakar menuju Bandung. Berangkat jam 7.15 dan tiba di Stasiun Cicahem, Bandung. Pukul 9.20. Bus Sinar Baru berangkat dari Terminal Cicahem menuju Terminal Cikala pukul 7.15. 7.15 WIB sampai pukul 9.20. Ini jawabannya betul. Bus Sinar Baru berangkat dari Terminal Ciakar pukul 7 ini menuju Bandung, tiba pukul ini di stasiun ini. Yang B juga betul. Bus Sinar berangkat dari Sumedang. Nah, ini salah, bukan Sumedang. Kan nggak bilang Sumedang ya. Bus Sinar Baru berangkat dari Bandung menuju Terminal Cikari. Yes, ini juga betul, tapi ini nggak detail. Nah, pilihannya antara A sama B nih. Kalau A itu juga betul, yang B juga betul, tapi yang B itu lebih mengikuti pola yang atas. Jadi dikasih tahu dari Ciakar, dicari Ciakar pukul berapa, kemudian dari Bandung nyampainya berapa. Nah, kalau ini kan dia cuma bilang dari Cicahem menuju Ciakar gitu pukul 7.15 sampai segini. Ini juga betul, tapi kita mau jawaban yang hampir sempurna seperti teks yang di atas ya. Jadi cari yang mendekati. Nomor 33. Ungkapan yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut. Gara-gara mencuri laptop, dua pemuda itu akhirnya dibawa ke lapangan hijau, ke ambang pintu. Ambang pintu ngapain? Ngapain dibawa ke depan pintu gitu? Atau aral melintang? Ini enggak. Meja hijau bisa jawabannya. Lapangan hijau, hah? Lapangan hijau ngapain? Lapangan hijau. Ya, jadi kayaknya kalau dari misi lebih kepada meja hijau. Nah, meja hijau itu diibaratkan dengan pengadilan, gitu ya. Kemudian nomor 34, penggunaan kata yang tidak tepat pada paragraf di atas adalah, kita baca teksnya, kebakaran hutan di Kepulauan Riau akhir-akhir ini terjadi lebih luas daripada kebakaran pada tahun lalu. Polusi asap pun dinikmati oleh masyarakat sekitar. Hah? Kok dinikmati ya? Hal ini berdampak pada kesehatan masyarakat sekitar. Karena itu, pada saat beraktivitas di luar rumah harus menggunakan masker. Kayak ini agak ambigu ya di sini nih. Polusi asap pun dinikmati oleh masyarakat. Ya kali masyarakat senang kalau asap, ada asap kita ada kebakaran. Ya, jadi yang nggak tepat ini dinikmati. Yang mungkin dinikmati adanya mereka terganggu ya dengan asap tersebut. Kita lanjut. 35, susunan langkah-langkah membuat poster yang benar. Coba dari nomor 3, menyusun kalimat yang jelas dan singkat boleh jadi, memiliki kata-kata dan gambar yang menarik dan mudah diingat. Tentukan subjek yang akan dijadikan poster. Hah? Kayaknya harus nentuin dulu baru kalimatnya kayaknya ya. Ya, kayaknya sih kalau dari Miss kayak harus tentukan dulu ya, coba ini. Tentukan subjek yang akan dijadikan poster, merumuskan pesan yang akan disampaikan, menyusun kalimat yang jelas dan singkat, memilih kata dan gambar yang menarik dan mudah diingat, yang keempat menuliskannya dengan huruf besar dan paduan warna menarik. Yes. Nomor 4 itu udah yang terakhir ya, karena udah finishing. Ya, jawabannya yang C. 36. Makna kata gulung tikar. Nah, kalau misalnya kamu udah tahu gulung tikar itu apa, langsung aja dijawab bangkrut. Tuh ya. Kalau misalnya nggak tahu, boleh dibaca, nanti disambungkan artinya. Kemudian kalimat iklan yang tepat dengan gambar di atas adalah, nah ini kan ibaratnya gambarnya samar-samar ya, nggak kelihatan. Jadi nggak apa-apa, kamu nggak perlu pakai kaca besar gitu untuk melihat, sekilasnya aja. Tebal,
coklatnya, lezat rasanya, berarti ini iklan coklat ya. Nikmati makanan ini ya, gimana gitu. Rasanya enak sekali. Cobalah makan ini pasti ketagihan. Nah, jadi kalau misalnya kalimat iklan berarti dia akan mendeskripsikan bendanya. Kemudian ada kata untuk yang menarik. Nah, nikmati makanan ini. Ini slogan, tapi kayaknya kalau iklan kan ada yang menjualnya gitu ya. Jadi kayaknya lebih tepat yang A aja. Kalau menurut Miss. 38. Istilah yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut. Dinda dan Reno diajak ayah dan ibunya berkunjung ke taman lalu lintas. Dinda dan Reno sangat senang karena dapat belajar tentang bla 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 lalu lintas. Berarti rambu-rambu. Tata krama lalu lintas nggak ada. Pengumuman lalu lintas juga nggak ada. Informasi lalu lintas juga mau ngapain, informasi apa. Jadi lebih kepada rambu ya. Kemudian ungkapan yang tepat untuk Cherry menjadi kesayangan orang tuanya. Nah, kesayangan orang tuanya, kalau kamu udah tahu, tanpa baca teksnya juga nggak masalah sih. Kesayangan itu adalah buah hati. Kalau murah hati baik, bunga desa itu cantik, kalau buah manggis nama buah. Nah, itu gampang kan? Kalau udah tahu kuncinya sih insya Allah bisa ya. 40. Susunan kalimat di atas agar menjadi paragraf deskripsi yang tepat. Oke, berarti biasanya deskripsi itu kalau nggak benda hewan. Dan kalau nomor 2, Leki memiliki ekor panjang dan bulu yang halus. Ini kayaknya udah masuk ke detail ya. Jadi belum, kalau detail belum. Dia harus ibaratnya statementnya dulu ya. Matanya bulat. Ini juga sama, udah masuk ke cirinya. Aku senang sekali mengusap bulu Leki yang halus itu. Kan belum dikasih tahu. Nanti yang ketiga ya, aku punya kucing bernama Leki. Nah, ini enak nih pembukaannya. 4, matanya bulat. Nah, baru 4, 2, itu boleh menyebutkan ciri-ciri dia. Terus 1 itu ibaratnya endingnya senang sama hewan tersebut. Jadi kalau misalnya ada pilihan kayak gini, dibaca dulu ABCD-nya, nggak usah ditebak-tebak kalau emang susah. Tapi kalau misalnya kamu udah bisa nebak, nggak masalah. Yang penting ada jawabannya di bagian ABCD-nya ya. Oke, sekarang kita lanjut ke esai. Nah, kalau sekarang kayaknya memang soal-soal TOC udah banyak esai. Perlu diingat, PG sama esai itu bobotnya lebih banyak esai. Jadi jangan sampai esainya kamu kosongin ya. Esai itu walaupun kamu jawab salah, kamu tetap dapat 1 poin. Salah aja dapat 1 poin, apalagi benar kan? Nah, biasanya kalau 5 soal ini poinnya sekitaran mungkin 1 nomor itu 5 atau 1 nomor itu 2 poinnya. Kita baca. Buatlah sebuah pertanyaan dari paragraf tersebut. Nanya, sampah organik adalah sampah yang mudah busuk. Nah, berarti kita bisa buat misalnya pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan sampah organik? Nah, bisa kan? Atau bisa juga kita buat sampah organik itu seperti apa saja yang termasuk sampah organik gitu. Nanti jawabannya bisa diisi makanan, sayuran, daun-daunan gitu. Terus bisa juga nanya sampah organik bisa dibuat menjadi pupuk apa gitu. Nah, ini jawabannya bisa pupuk kompos. Jadi kalau misalnya buat pertanyaan kita lihat jawaban yang ada di sini. Kalau misalnya sini adalah berarti kan pengertian. Berarti kita tinggal langsung aja apa yang dimaksud dengan sampah organik itu. Oke. Lanjut. Nomor 2, apakah pesan dari pantun tersebut? Buah kelapa dibelah-belah dibawa ke pasar oleh pedati, barang siapa malas sekolah, setelah besar rugilah nanti. Berarti pesannya apa? Selagi kita mampu, selagi kita masih kecil, berarti kita harus rajin belajar, harus rajin sekolah. Tapi kalau misalnya kita udah dewasa, kita bakal nyesel. Itu bener banget. Hal itu terjadi mungkin sama kayak kakek nenek kita yang orang-orang yang nggak pernah mengecam pendidikan itu sangat menyesal sekali tuanya. Karena memang banyak kayak ada pembodohan gitu-gitu. Pokoknya rajinlah sekolah gitu. Ibaratnya ya Allah, kamu tuh sekolah cuma 12 tahun doang. Kan? Atau misalnya kalau sama TK mungkin sekitaran 14-15 tahun gitu. Itu sampai SMA doang ya. Nanti kalau misalnya nggak mau S1 juga masalah. Yang penting sekolah aja gitu, nggak ada rugi. Nggak ada sejarahnya sekolah itu rugi. Nggak ada sejarahnya orang itu ketika tua nanti dia nyesel dulu sekolah. Itu kayaknya nggak ada. Lucu sih kalau misalnya ngomong gitu, pasti nyesel nggak sekolah adanya itu. Jadi jangan malas ya. 3, deskripsikan hewan terdapat pada gambar. Nah, hewan di samping kita tinggal nyebutin aja yang kelihatannya di sini ya. Hewan di samping memiliki leher yang panjang.
Ia memiliki 4 kaki dan di sekujur tubuhnya terdapat totol-totol apa ya namanya? Totol-totol gitu, di atas, punggungnya dari leher hingga ke bagian ekor. Udah cukup dijelaskan itu aja. Atau kalau misal mau langsung nyebut jerapah juga nggak masalah. Tapi kalau misalnya sebut dia makannya daun, kalau bisa sih jangan. Karena kan di sini kita lihat, gambarnya aja, kita seolah tuh nggak tahu. Nah, apa ungkapan yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut? Setelah ayah dan ibunya meninggal, ia hidup seorang diri. Kini ia hanya hidup sebatang kara. Sebatang kara artinya sendirian, nggak ada ibu, nggak ada ayah, nggak ada saudara, gitu. Pokoknya sebatang kara itu sendirian. Apa arti peribahasa ada udang di balik batu? Nah, artinya adalah kita memiliki maksud tertentu yang orang itu nggak tahu. Tuh, sama kayak kan di bawah batu orang nggak kelihatan ya ada udang apa enggak. Jadi ketika diangkat batunya baru kelihatan ada udangnya. Nah, itu maksudnya kayak, ya udah kita punya sesuatu, kita pengen ngelakuin sesuatu tapi ada maksud tertentu. Bisa maksud yang baik atau maksud yang nggak baik, itu tergantung ya. Oke, sampai di sini dulu kita belajarnya untuk TO2. Kalau misalnya penjelasan Mister terlalu kecepatan nanti bisa di-slow in ya, bisa diperlambat. Ya, nanti kalau misalnya ada yang masih bingung atau mau nanya boleh hubungi Miss di Instagram-nya, namanya adalah Rahma ZP. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga apa yang Miss sampaikan bermanfaat dan mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum, bye-bye, see you.